Selamat menyaksikan video pembelajaran kedua tentang nama, komponen, transmisi, dan cara kerja transmisi manual. Sebelum kita melakukan kegiatan praktikum, terlebih dahulu kita menerapkan K3 seperti alat pelindung diri atau APD. Untuk yang pertama kita menggunakan helm, jika dibutuhkan kita menggunakan yang namanya sarung tangan agar melindungi tangan kita. Untuk yang selanjutnya kita menggunakan wear pack atau baju kerja, dan kita menggunakan yang namanya sepatu safety agar kaki kita terhindar dari benda yang jatuh dari atas meja saat kegiatan praktikum, seperti itu. Salam dan bahagia. Pada perpindahan tenaga, transmisi manual mempunyai komponen dan fungsinya masing-masing. Untuk mengetahui nama serta letak setiap komponen, perlu dilakukan yang namanya overhaul atau pembongkaran pada transmisi manual. Untuk selebihnya, mari kita simak pada video berikutnya. Sebelum melakukan kegiatan praktikum overhaul sistem transmisi, terlebih dahulu kita menyiapkan alat serta dan bahan seperti di sini ada yang namanya toolbox, beberapa alat serta kunci, dan di sini ada alat ukur. Terus kemudian di sini ada juga media yang kita bongkar. Ini merupakan sebuah sistem transmisi manual yang berjenis synchromess, dan di sini kita menggunakan namanya sebuah job sheet. Dan di sini ada manual book, dan saat kita melakukan kesulitan dalam melakukan pembongkaran dan pemeriksaan, kita bisa melihat buku manual tersebut. Untuk mengetahui beberapa komponen pada sistem transmisi yang terdapat pada dalam transmisi gas, perlu kita melakukan pembongkaran terlebih dahulu. Untuk yang pertama kita melepaskan beberapa baut pengikat yang terdapat pada transmisi. Berikut merupakan komponen sistem transmisi manual yang sudah kita lakukan pembongkaran. Untuk tahap selanjutnya, di sini kita akan melakukan identifikasi nama serta fungsi pada komponen sistem transmisi manual. Berikut kita akan melakukan pemeriksaan. Untuk yang pertama di sini ada yang namanya poros input yang berfungsi sebagai penghubung putaran mesin yang dihubungkan oleh kampas kopling. Di poros input terdapat juga mekanisme bearing serta gigi percepatan keempat, dan terdapat gigi synchromess yang berfungsi sebagai penyelaras putaran yang dihasilkan poros input saat melakukan perpindahan gigi. Di situ berfungsi juga sebagai pengereman saat hub slip berpindah. Kemudian di sini ada mekanisme hub slip. Hub slip berfungsi sebagai penggeser gigi percepatan antara gigi 1, 2, dan 3 dan ke-4. Di dalam mekanisme hub slip terdapat yang namanya clamp hub. Clamp hub berfungsi sebagai penerus putaran yang dihasilkan oleh clamp hub menuju poros output yang mengarah ke dan selanjutnya di sini ada gigi percepatan ketiga. Di dalam gigi percepatan ketiga terdapat juga mekanisme bearing sebagai tumpuan bantalan pada poros output, dan di mekanisme gigi percepatan ketiga terdapat juga yang namanya sebuah mekanisme synchromess. Kemudian di gigi percepatan 1 ini terdapat juga mekanisme synchromess. Pada mekanisme synchromess gigi percepatan ke-1, mekanisme synchromess berfungsi dengan baik dengan putaran halus, dan terdapat juga mekanisme bearing, dan terdapat juga flange luncuran pada poros output.
Kemudian di sini juga ada namanya sebuah gigi reverse. Gigi reverse merupakan sebuah gigi yang berfungsi sebagai perubah putaran di saat gigi mundur. Dan ini ada juga as poros pada gigi reverse. Kemudian di sini juga ada namanya sebuah gear counter. Dalam gear counter ini berfungsi sebagai penerus putaran yang dihasilkan poros output sebelum menuju poros output. Kemudian di sini juga ada namanya gigi output. Di dalam gigi output terdapat juga mekanisme clutch hub yang penghubung putaran dan gigi percepatan kedua. Nah, gigi output berfungsi sebagai penerus putaran yang dihasilkan poros input menuju ke poros propeller. Kemudian di sini juga ada shift rock. Shift rock merupakan sebuah komponen yang berfungsi sebagai tuas penggerak yang dihasilkan saat melakukan perpindahan percepatan yang berhubungan dengan namanya hub slip. Ada juga namanya transmisi case. Transmisi case merupakan tempat menyimpan seluruh komponen gigi percepatan pada transmisi. Kemudian di sini juga ada poros transmisi case bagian depan. Ini sebagai penghubung di antara transmisi dengan mesin. Di dalamnya terdapat poros input dan mekanisme kampas coupling. Selanjutnya di sini juga ada transmisi bagian belakang. Di sini tempat dimana penghubung antara poros output yang menuju poros propeller dan tuas gigi percepatan di seorang pengemudi saat melakukan gigi perpindahan percepatan. Salam dan bahagia. Pada kesempatan kali ini, di sini saya ingin menjelaskan mengenai cara kerja dari sistem transmisi manual. Sebelum memasuki penjelasan tentang cara kerja, terlebih dahulu kita memahami beberapa bagian yang terdapat pada sistem transmisi manual. Untuk yang pertama terdapat bagian poros input yang meneruskan putaran mesin ke gigi percepatan. Yang kedua ada yang namanya gigi output sebagai penerus putaran yang dihasilkan gigi percepatan menuju poros propeller. Dan di sini ada gigi percepatan. Gigi percepatan terdapat gigi percepatan 1, 2, 3, 4. Nah, pada gigi percepatan 1 itu identik pada gigi percepatan yang paling besar. Kemudian pada gigi percepatan terdapat dua mekanisme, yaitu mekanisme hub slip yang dimana sebagai penggeser gigi percepatan. Ini gigi percepatan 1, gigi percepatan 2, gigi percepatan 3, gigi percepatan keempat. Dan di bawah gigi percepatan terdapat gigi counter yang dimana sebagai perubah putaran sebelum diteruskan pada gigi percepatan tiap gigi percepatan itu. Gigi counter terdapat gigi percepatan counter keempat, gigi counter ketiga, gigi counter kedua, dan gigi counter percepatan pertama. Dan ini ada gigi counter mundur. Dan kemudian ada yang namanya gigi mundur atau gigi reverse yang berfungsi sebagai perubah putaran yang dihasilkan pada putaran poros input menuju gigi counter dan diteruskan ke poros output. Untuk selanjutnya di sini saya ingin menjelaskan cara kerja gigi percepatan pertama. Untuk gigi percepatan pertama terlebih dahulu kita geser hub slip menuju gigi percepatan pertama. Nah, untuk cara kerjanya dari putaran poros input yang dihasilkan oleh mesin menuju gigi percepatan keempat, gigi counter keempat, lalu menuju ke gigi counter percepatan pertama, kemudian diteruskan menuju gigi percepatan pertama di
dihubungkan oleh hub slip, kemudian hub slip meneruskan putaran menuju clutch hub meneruskan putaran menuju poros output dan lalu menuju ke poros gardan. Nah, untuk selanjutnya di sini saya ingin menjelaskan gigi percepatan kedua. Untuk gigi percepatan kedua, terlebih dahulu kita geser hub slip menuju gigi percepatan kedua. Nah, untuk cara kerja dari gigi percepatan kedua, dari putaran yang dihasilkan oleh mesin menuju gigi percepatan keempat, kemudian diteruskan menuju gigi counter percepatan keempat, lalu menuju gear counter kedua, lalu menuju gear percepatan kedua. Gear percepatan kedua diteruskan oleh mekanisme hub slip, lalu menuju ke clutch hub, dan clutch hub meneruskan putaran ke poros output ke gardan. Pada percepatan gigi ketiga, terlebih dahulu kita netralkan pada hub slip yang pertama, kemudian kita geser hub slip yang kedua ke gigi percepatan ketiga. Untuk cara kerja dari percepatan ketiga, terlebih dahulu dari putaran mesin menuju gigi percepatan keempat, kemudian ke gigi counter keempat, lalu diteruskan ke gigi counter percepatan ketiga. Dari gigi counter ketiga menuju ke gigi percepatan ketiga. Dari gigi percepatan ketiga diteruskan oleh yang namanya mekanisme hub slip menuju ke clutch hub. Clutch hub meneruskan putaran dari yang dihasilkan menuju ke poros output menuju ke gardan. Untuk cara kerja gigi percepatan keempat, kita geser hub slip kedua menuju gigi percepatan keempat. Nah, untuk cara kerja dari gigi percepatan keempat, dari poros input yang dihasilkan oleh putaran oleh mesin menuju gigi percepatan keempat, hub slip meneruskan putaran ke clutch hub yang menuju ke poros output dan diteruskan menuju ke poros garda. Untuk selanjutnya itu namanya gigi mundur, yang dimana ini gigi reverse kita gerakan ke gigi percepatan mundur yang berhubungan langsung oleh gigi counter. Untuk cara kerja dari gigi percepatan mundur itu dari poros input menuju gigi percepatan keempat, kemudian ke gigi counter percepatan keempat, lalu menuju ke gigi counter mundur, kemudian diteruskan menuju gigi idle gear dan menuju clutch hub mundur dan diteruskan ke poros output yang diarahkan oleh garda.